Hasil risetnya menunjukkan kesimpulan terakhir bahwasanya Darwin tidak pernah mengatakan manusia bermanfaat. Tidak pernah mengatakan manusia bermanfaat. Kami kelompok 3 10-4 bersama aku Ayunisa absen 3, aku Arisa Nagin absen 30, aku Aisyah Amalia Inam Maira absen 4, aku Fatia Fatika Zakia absen 16, aku Naurul Dewi Anjanto nomor absen 25, aku Reala Putri Sukmawijaya absen 29, aku Rafa absen 21. di sini kita sudah berada di Sangiran. Let's go! Lingkungan pertama Sangiran ini adalah dasar laut. Sejarah perubahan lingkungan, sejarah alih rupa atau gampangnya adalah evolusi lingkungan. Bahwasanya Sangiran dulu ini adalah dasar laut. Disebut formasi Kalibeng. 2.400.000 tahun yang lalu Sangiran ini adalah dasar laut. Setelah terjadinya tumbukan lempengan laut, gempa tektonik, gunung api dasar laut meletus, Sangiran mengalami perubahan menjadi rawa. Dan Bako cukup subur 1,8 juta tahun yang lalu disebut formasi Pucangan. Dari San Bako itu Sangiran cukup subur. Setelah itu ada pengendapan material, pengangkatan material, Sangiran menuju peralihan menjadi daratan pertama disebut formasi Grand Bank 900.000 tahun yang lalu. Kenapa museum dipindah di sini ya? Karena di sana dulu hanya satu rumah kecil, rumah joglo. Penemuan semakin banyak, pengunjungnya semakin banyak. Tahun 1986 mulai diriset tanah ini. Tanah ini ternyata tidak ada kandungan fosilnya ya. Usia lapisan tanahnya adalah 1.800.000 tahun yang lalu. Konturnya berbukit. Yang bawah adalah kali termasuk erupsi dari Gunung Api Purba. Ya. Ikon wisata edukasi di Sangiran adalah manusia purba Homo erectus. Yang awal mulanya adalah dari Afrika. Jadi manusia purba Homo erectus di Sangiran ini awal mulanya adalah dari Turkana, Kenya, Afrika. Migrasi sampai di Sangiran pada saat Sundaland sambung daratan. Ya. Sampai di Sangiran kapan? Sekitar 1.500.000 tahun yang lalu. Yang pertama itu tentang kekayaan Sangiran, salah satunya informasi perubahan lingkungan Sangiran. Termasuk ada 3 jenis gajah purba yang pernah hidup di Sangiran. Ya. Jadi gajah purba itu yang pernah hidup di Sangiran ada 3 jenis. Ya. Namanya yang pertama adalah gajah mastodon, gajahnya pendek keker ya. Setelahnya gajah yang kedua, gajah yang paling banyak dominan populasinya paling banyak di Sangiran pada saat itu adalah gajah stegodon. Itu gadingnya panjangnya bisa 6 meter ya, tingginya lebih dari 8 meter. Semakin panjang gadingnya semakin tinggi gajahnya. Yang terakhir adalah gajah purba elepas. Gajah elepas itu kecil ya, yang sekarang generasinya masih ada di Taman Safari Juruk ya, di Lampung, di Sumatera, di Thailand yang biasa untuk main bola adalah generasi daripada gajah elepas. Termasuk kita bisa melihat alat-alat batu. Jadi manusia purba ini belum kenal namanya besi, belum kenal logam. Hidupnya di zaman batu tua, zaman Paleolitikum. Ya, kapaknya dari batu, pesonya dari batu, bolanya dari batu. Bola batu untuk apa? Untuk melempar hewan buruan pada saat dia berburu.
Jadi kalau berburu cari makan, alatnya adalah kapak. Pesonya dari batu, bolanya dari batu, tombaknya dari kayu. Hidupnya nomaden, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Di ruang yang kedua ada namanya judulnya langkah-langkah kemanusiaan, ya. Nah, nanti di langkah-langkah kemanusiaan informasi yang kita dapat tentang teori Big Bang, terbentuknya alam semesta kita. Alam semesta kita ternyata oleh para peneliti terbuat dari kabut gas dan debu, ya, tercampur menjadi satu bulat. Ledakan pertama 12 miliar tahun yang lalu, ya. 12 miliar tahun yang lalu terjadi ledakan dan menimbulkan suhu yang sangat panas, lebih dari 10 juta derajat. Setelah itu terbentuk, ya, planet 125 miliar tata surya. Nah, itu adalah teori Big Bang, terbentuknya alam semesta kita. Juga kita bisa melihat koleksi batu meteor yang pernah jatuh di Sangiran. Badai meteor itulah yang bisa menghancurkan kehidupan di dataran atau di bumi pada saat dia jatuh ke daratan karena suhunya panas, bisa lebih dari 2000 derajat, ya. Selanjutnya di ruang yang kedua nanti kita bisa melihat menyentuh koleksi fosil asli, fosil gajah stegodon. Sebatas disentuh, ya, tidak boleh diangkat. Termasuk cara-cara berburu manusia purba Homo erectus, cara pembagian makanan, termasuk metodologi riset, ya, metodologi penelitian yang biasa dilakukan di daerah kawasan situs Sangiran. Orang pintar ini, orang dari Jerman, warga negara Belanda, namanya von Konekswald. Dia riset tahun 1931 sampai 1942. Hasil risetnya dinamakan Meganthropus paleojapanicus, Pithecanthropus robusta di Mojokerto, Meganthropus paleojapanicus di Sangiran, terus Pithecanthropus erectus di Sangiran, Pithecanthropus solensis di Ngandong, Blora, Jawa Tengah. Oleh von Konekswald dinamakan Homo erectus. Manusia purba Homo erectus di Sangiran tingginya rata-rata 165 cm. Ya, seperti kita ya. Bahasanya pakai bahasa isyarat. Belum kenal pakaian, ya. Makanan dominan daging mentah. Kenapa? Karena belum kenal api. Hasil riset sampai sekarang menunjukkan bahwa manusia purba Homo erectus di Sangiran belum kenal api. Hidupnya di Sangiran berkelompok, satu kelompok 11, 12, ada 15, ada kelompok-kelompok yang kecil. Homo sapiens di Indonesia selain di Flores, di mana di Tulungagung, Jawa Timur, namanya manusia wajah atau wajah kensis. Itu sama-sama dari Turkana, Kenya, Afrika. Ya, paham ya? Nah, menurut Profesor Dr. Heri Widianto, di Indonesia ada 3, Homo erectus arkaik, tipik, dan progresif. Tetapi yang di Sangiran ada 2, Homo erectus arkaik sama tipik. Disitulah Homo erectus dikatakan missing link. Sampai selesai riset, Darwin tidak menemukan sambungannya atau tidak menemukan fosil Homo erectus ke manusia modern. Makanya namanya missing link. Kenapa sih Homo erectus itu punah? Itu generasinya siapa? Spesies selanjutnya siapa? Dijawab oleh Eugene Debois di Trinil, Jawa Timur, namanya Pithecanthropus erectus. Dia menemukan kaki kiri atas sama tap tengkoraknya, dinamakan Pithecanthropus erectus. Dia presentasi, saya sudah menemukan missing link-nya Homo erectus, saya beri nama Pithecanthropus erectus. Menginjak ke ruang yang ketiga tentang masa keemasan Homo erectus 500.000 tahun yang lalu, bentuknya seperti apa. Kita bisa melihat Homo floresiensis, ya, manusia Flores, hidupnya di Flores. Tingginya rata-rata 106 cm, ya. Nah, itu tingginya 106 cm, berat tubuhnya 25 kg, ya. Terus volume otaknya kecil, 380 cc, ya. Nah, itu kalau bahasa sekarang ya stunting, ya. Nah, itu kalau bahasa sekarang ada stunting. Itu memang daerah Leangtua, daerah Tandus, memang rata-rata tingginya seperti itu pada saat itu, ya, pada eranya.
Jadi ya di Sangiran ini ada namanya Homo erectus, Homo sapiens, sama-sama dari Afrika. Dalam surga duniawi dan kita berpijak lalu kau hati kita bergema melantunkan nada-nada melagu tanpa Baik Pak, terima kasih sebelumnya telah berkenan kami wawancarai. Perkenalkan, saya Ainunisa dari perwakilan dari kelompok 4. Di sini kalau boleh tahu saya dengan Bapak siapa ya? Pak Sutanto. Oh iya, Pak Sutanto. Ya. Oke, baik, di sini saya izin bertanya terkait dengan Balung Buto Ya. itu seperti cerita legenda atau seperti apa ya Pak? Itu cerita sejarah. Oh, cerita sejarah. Iya, oke. Cerita sejarah. Karena apa? Sejarah yang pertama kali penemu pertama tulang yang ada di Sangiran itu simbah saya. Oh iya. Yang pertama dia tidak tahu itu balung apa, tapi semuanya disebut nama dengan balung buto. Karena apa? Karena dia tahu spesiesnya, jenisnya. Ya, jadi semua yang ditemukan di Sangiran sama simbah saya yang namanya Mbah Tanu Pawiro, itu simbah saya yang pertama ambil tulang yang disebut dengan nama balung buto. Ya. Nah, setelah itu semuanya banyak sekali ditemukan, akhirnya ada peneliti orang dari luar negeri yang namanya GHR von Rexwal, orang dari Jerman. Akhirnya dia penelitian di sini. Akhirnya ditunjukkan barangnya simbah itu tadi, ditunjukkan ke von Rexwal. Tuan, ini saya punya balung buto. Oh lanjut. Nah, setelah dijawab dikasih seperti itu, balung buto dijawab sama para ahli itu tadi, Pak, maaf sekali, ini bukan balung buto, tapi ini ada yang jenisnya balung gajah, ada kerbau, ada badak, ada banteng, termasuk ditemukan manusia. Nah, itu mah asal mulanya lah, itu yang memberi nama balung buto itu yang namanya Mbah Tanu Pawiro itu. Mbah Tanu Pawiro itu adalah satu-satunya simbah saya. Di sini Museum Sangiran adalah untuk menggali benda-benda atau hewan-hewan yang lalu, untuk mengingat benda-benda yang prasejarah, yang disebut nama prasejarah. Ya, prasejarah dengan budaya itu lain. Kalau prasejarah itu umurnya sudah 500 sampai jutaan tahun yang lalu, kalau budaya itu sudah 500 sampai ke 10.000 tahun yang lalu. Sudah ya. Jadi di Sangiran ini bisa disebut dengan nama Museum Prasejarah. Itu. Ya, menurut Bapak jadi kesan dan pesan untuk Sangiran ini apa sih Pak? Kalau menurut saya museum ini harus dilestarikan, Ya. karena untuk menggali tentang benda prasejarah dengan anak cucu kita yang akan datang. Ya, untuk generasi yang akan datang. Kenapa Sangiran banyak larangan-larangan? Contohnya di Sangiran ini punya ladang, punya sawah tidak boleh digali, tidak boleh diratakan. Karena itu untuk menggali pengetahuan. Oh loh, ini dulu lapisan ini ditemukan ini, lapisan ini ditemukan ini. Kalau dirusak kan akhirnya hilang. Maka di Sangiran dilindungi oleh cagar alam budaya. Jadi tidak bisa digarap seenaknya sendiri. Nah, oke, untuk yang terakhir nih, kira-kira Bapak punya kata-kata buat Sangiran nggak? Ya, kalau buat saya Sangiran harus dilestarikan dan diperbaiki dan ditambah pengetahuan yang paling banyak. I'm free to be whatever I choose, and I'll sing the blues.